Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami sampai kapanpun, bahkan sampai akhir zaman. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan kebenaran dalam hidup kami akan dengarkan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Sebab orang-orang yang mencari-cari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, tidak akan dipermalukan. Orang yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering sekali kita menjadi khawatir, sering sekali kita bahkan menjadi ketakutan bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan kabar bencana alam, gunung meledak, kita takut dan khawatir. Ketika kita melihat perang antar suku atau tawuran antara kampung kepada kampung di mana kita berada di situ, maka kita juga menjadi takut akan itu. Ketika pandemik virus corona ini terus masih saja berlanjut, bahkan kita sering mendengarkan orang, bahkan saudara-saudara kita meninggal karenanya, maka kita semakin takut juga. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang bahkan membuat kita traumatik. Tetapi saudara-saudara, kita harus semakin percaya. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun dunia hancur, tetapi orang yang percaya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu yang harus kita percayai dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, silahkan terjadi. Kehancuran, wabah, penyakit, ekonomi yang porak-poranda, situasi yang morat-marit. Tapi ingatlah, orang-orang yang benar dan dikasihi Tuhan itu tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan kehancuran sendiri. Bahkan di tengah-tengah situasi yang hancur, ada begitu banyak orang percaya yang bangkit. Ketika di tengah-tengah ekonomi hancur, ada begitu banyak orang yang percaya justru mendapatkan berkat. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apapun yang dinyatakan oleh Tuhan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, itu akan terjadi dan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh meyakini apa yang Tuhan katakan itu benar, maka kita tidak perlu takut dengan apapun. Orang yang percaya, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak akan pernah binasa. 1000 rebah di sebelah kiriku dan 10.000 rebah di sebelah kananku,
tetapi aku tetap tegak berdiri. Itu harus kita imani dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi, situasi boleh porak-poranda, tetapi aku tetap akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, itulah saudara-saudara, kita juga harus memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Semakin imanilah, semakin yakinilah, semakin percayalah kepada Tuhan dalam hidupmu, maka kita tidak akan perlu takut dengan apapun juga. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita baca dari ayat 25, yaitu kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Mari saya bacakan sebentar supaya kita juga mengerti ya apa yang harus kita lakukan dan kita imani sekalipun kedatangan Tuhan atau hari kiamat akan datang. Ketika kita mendengarkan atau melihat film-film akhir zaman, banyak orang merasa ketakutan, ngeri sekali ya. Apalagi ketika tsunami yang begitu besar menghantam kota-kota yang besar itu, menghancurkan dengan seketika. Apalah kita manusia ini. Tapi ingatlah, orang yang benar pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Dan orang yang benar pasti akan diselamatkan dan memiliki keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya kan, kalau ada ombak ya orang pada ketakutan, ada angin yang kencang orang ketakutan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Memang begitu mengerikan terlihat ketika bumi hancur, langit runtuh, ya kan? Gelombang laut betul-betul menggelora. Semua pada takut. Pada waktu itu orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara, hari kedatangan Tuhan itu merupakan kebinasaan bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi itu menjadi keselamatan dan pengharapan yang indah akan hidup yang kekal itu bagi orang-orang yang percaya. Jadi kita tidak perlu takut dengan apapun juga yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Karena bagi orang yang selalu menyampaikan dirinya kepada Tuhan dan percaya akan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus melalui firman Tuhan, dan itu adalah kebenaran, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya mau katakan, akhir zaman, hari kiamat merupakan hari yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak menerima Kristus, bagi orang-orang yang selalu tegar tengkuk, bagi orang-orang yang selalu egois, yang selalu hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang tinggal dalam kasih, bagi orang-orang yang menjaga dirinya tetap kudus di hadapan Tuhan, dan yang tetap setia dan percaya kepadanya, itu justru menjadi keselamatan. Mari kita sambut keselamatan Tuhan ketika dia datang untuk kedua kalinya. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ini akan semakin meyakinkan kami bahwa tidak pernah sia-sialah orang yang percaya dan tinggal dalam perkataan Tuhan. Berkati firman-Mu ini menjadi keteguhan dalam hidup kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi mendengarkan berita apapun. Baik itu kegoncangan, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika itu pun harus menjemput kita. Itu merupakan hari kebahagiaan bagi kita. Hari menjadi hari sukacita. Karena keselamatan itu menjadi milik kita. Tetapi kalau itu bukan menjadi akhir zaman, ingatlah, orang yang percaya tetap akan diselamatkan di tengah-tengah situasi yang hancur sekalipun. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok hari. Tetap setia dalam firman Tuhan. Salam.